Cepu itu dikepung genangan. Saya nggak ngomong banjir, kalau banjir itu ya karena itu hasil dari genangan itu sendiri. Sebelum saya menceritakan masalah kali Megalrejo, bahwa Cepu itu dikepung genangan. Saya nggak ngomong banjir, kalau banjir itu ya karena itu hasil dari genangan itu sendiri. Jadi curah hujan di Cepu itu rata-rata itu 300 mm per day itu per hari. Kalau di musim penghujan itu mengakibatkan genangan. Nah, maka muncullah program dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu antara lain adalah bagaimana menjaga limpasan air. Jadi banyak orang memahami bahwa harus mendalamkan kali, menormalisasi kali, menjaga kali. Itu adalah prosesnya. Jadi yang pertama kali di hulunya itu adalah me-water trap air atau menadah atau menampung air. Makanya di hulu di sana ada namanya waduk ya. Waduk ujungnya apa ya? Embung ngelebok. Kemudian maka muncullah kali Megalrejo. Ini namanya kali atau sungai, nanti masalah lagi. Karena baku kitab rancangan induk kalinya belum keluar. Nanti kalau dinamakan ini kali Megalrejo, nanti kita resmikan saja, diperbukan sekalian nama kalinya. Ada lagi kali itu, ada kali Bacin, Mulyorejo, kemudian lagi rumah kapal, kemudian yang sana Bruk, Basin, dan seterusnya. Nah, kali-kali itu kalau tidak dirawat maka akan muncullah yang namanya tadi erosi, kemudian sedimentasi dan seterusnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah di bantaran kali Megalrejo. Pesan saya untuk ayo menjaga kali atau sungai. Kemudian dari DLH saya minta selalu sosialisasi masalah sampah. Karena kejadian kita di banjir di Cepu itu ya tadi lebarnya kali sudah berkurang. Jadi yang dipakai untuk dan untuk dilewati untuk alat berat untuk menormalisasi itu akan kesulitan. Contohnya itu di wilayah Ngareng, Turibang, kemudian masuk ke Balon sana, muter Tubuntung itu, Berbajin dan seterusnya. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk di Cepu itu sudah semakin padat, jadi penggunaan lahan ini kalau di tempat milik pemerintah itu ditempati masyarakat. Terus solusinya bagaimana? Apakah kita harus mengurai masalah ini dengan melakukan pemindahan paksa? Ada yang bisa jawab nggak itu hari ini? Karena ada masalah kemanusiaan di situ. Sebaiknya bagi masyarakat, saya harapkan kalau memang itu peruntukannya itu untuk misalnya penanganan banjir, ya sadar dirilah. Mohon supaya ya tempat-tempat atau aliran dari kali tersebut, saluran ini tolong itu dinetralisasi. Karena kembali lagi untuk kepentingan orang banyak, bahkan yang menduduki tempat itu sendiri. Kemudian banyaknya permasalahan pemukiman di bantaran kali itu kadang ya pemerintah itu tidak bisa hadir langsung memberi bantuan. Tolong dimengerti ya. Kenapa? Karena itu tadi masalah kepemilikannya milik siapa. Kalau bantuan yang namanya itu misalnya sembako dan macam-macam itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya untuk perbaikan renovasi, kembali lagi itu wilayahnya milik siapa? Ini yang banyak masyarakat itu yang kurang paham di situ. Jadi kalau memang betul butuh pemukiman, saya akan berikan satu solusi. Namanya itu sebelum ada revitalisasi besok, baik itu pemukiman saluran maupun PJKA,
sebaiknya masyarakat itu mencari rumah yang permanen dengan mengambil rumah subsidi masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya nanti masih kurang uangnya, butuhnya apa? Buatlah surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten kepada pemukiman rakyat di pusat supaya mendapatkan lagi kemudahan program berapa juta rumah itu? 1 juta lebih, 10 juta kelihatannya. 10 juta rumah itu arahkan mereka ke sana supaya nanti bayarnya nyicilnya lebih murah lagi. Siapa yang nggak mau punya sertifikat hak milik? Adik-adikku semua ya pengen kan punya rumah kan? Ya karena memang permasalahannya karena kepadatan penduduk tadi, maka selesai. Di dalam studi banjir saya itu ada beberapa kriteria kenapa terjadinya banjir. Yang pertama itu dilihat dari topologinya, kemiringan, lereng, kepadatan penduduk, kemudian ini jalur river itu atau density atau kerapatan sungai, kemudian penggunaan lahan ini jenis tanahnya beda-beda. Jadi ada aerofosol atau apa modelnya gitu. Jadi dia itu kalau masuk air itu dia bisa ngendap atau jadi lumpur di bawah gitu. Nah itu bahaya. Kontur-kontur tanah seperti itu. Kalau adik-adikku belajar banyak, ya semua kombinasi itu dengan artificial intelligence, maka nanti akan membuat namanya discussion support system. Jadi mana tindakan yang pertama harus dilakukan. Makanya ada jangka pendeknya adalah pembersihan kali. Kemudian jangka menengahnya itu membuat jalur baru, mensterilkan jalur-jalur yang kira-kira nanti itu bisa limpasan itu menjaga keteraturan limpasan, bukan dia langsung meluap, tapi menjaga itu biar air yang mengalir itu dengan debit waktu yang pas. Yang nanti jangka panjang adalah embung. Sebenarnya kalau kita melihat master plan banjir Cepu itu butuh biaya itu 100 miliar. Tapi asalkan tiap tahun itu ada minimal setahun sekali ada misalnya satu embung di wilayah kontur titik-titik tertentu yang sudah kita prioritaskan atau dikajiankan, itu sudah muncul minimal untuk mengurangi banjir. Sekarang sudah paham kan titiknya di mana yang masih ada limpasan air yang paling banyak? Contohnya adalah Turi, Bang, Ngareng, Rogor, Kepeto. Kemudian yang kedua di arah ke Sambung sana, Ngeroto, itu di rumah kapal. Kemudian bagian Tambak Romo, itu karena itu punya provinsi. Mulai terminal itu tanggung jawabnya provinsi. Pembersihan sampai ke SPBU itu. Kemudian di Tambak Romo itu juga ada aliran yang tersumbat di depan Bravo menuju ke Tambak Romo, ke embung itu. Itu harus crossover, saya sudah minta itu tahun 2022. Kemudian crossover lagi di depan Hotel Ara, karena sebenarnya mohon maaf hotel itu tidak boleh awalnya, karena itu memang saluran yang dipakai untuk mengatasi antisipasi banjir, makanya harus juga digawe crossover. Jadi kalau titik-titik ini dikerjakan secara baik itu parsial apa langsung, ya monggo. Yang penting bisa mengurangi banjir. Salah satu contohnya Taman Seribu Lampu sekarang sudah tidak banjir seperti itu. Tapi tetap banjir, kenapa? Karena ngeleboknya itu kurang wadahnya. Akibatnya apa? Luapannya over capacity ketika curah hujannya itu 400 lebih milimeter per detik. Nah kalau itu memang sudah terjadi ya itu jadinya mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya di masyarakat, karena saya berharap salah satu contoh yaitu program Reksa Wana Merta 2026 menjaga akar mewariskan mata air, karena air itu sangat diperlukan baik itu para petani, masyarakat, dan
semua hewan dan tumbuhan dan lain-lainnya. Dan saya juga berharap kalau kita saling menjaga, insya Allah itu saling sengkuyung, Cepu itu nanti bebas banjir. Penanganan banjir itu tidak semata-mata hanya penanganan banjir, bisa juga menjadi tempat wisata. Jadi embung itu yang tujuannya awalnya itu adalah untuk water trap, tapi bisa juga menjadi wadah tempat wisata, di mana berkumpulnya air, kemudian para pemancing mania juga memanfaatkan air itu, kemudian para petani juga memanfaatkan air itu, dan seterusnya. Semoga Mas Fajar dan teman-teman mengawali ini mendapatkan ridho dari Gusti Allah, dan perjuangan ini akan menularkan kepada yang lainnya, karena saya yakin gerakan ini pasti kalau menjadi momentum untuk warga Cepu itu untuk peduli kepada lingkungan. Bahkan Mas Fajar itu kalau saya buang rokok itu saya dimarahi, harus di wadahnya atau di tong sampah. Jadi itu contoh supaya adik-adikku semua itu peduli terhadap lingkungannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.